Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat mengertinya dan kami memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman dan juga kami semua penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, mari Tuhan melalui Roh-Mu supaya sungguh-sungguh kami pada saat ini hanya mendengar suara Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saya membaca untuk kita semua. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan tak pernah letih dan lesu. Saudara-saudara, tahun 70-an ada film $6 Million Man, manusia $6 juta. Ini kisah tentang seorang agen rahasia yang karena kecelakaan maka tubuhnya menjadi rusak, tubuhnya menjadi hancur. Tetapi tim yang dibentuk kemudian mereparasi seluruh keadaan agen rahasia itu dan kemudian mempermaknya sedemikian rupa, mengganti seluruh alat organ-organ tubuhnya, termasuk juga otaknya, matanya, tangannya, kakinya, dan seluruhnya, sehingga dia menjadi manusia yang sangat hebat. Harganya $6 juta. Jadi bisa dibayangkan besarnya
harga manusia bionik ini. Saudara-saudara, karena dia adalah manusia yang sudah sangat hebat, maka dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa berlari kencang, dia bisa mematahkan besi, ia tidak pernah lelah, ia tidak pernah capek. Pokoknya semua bisa dilakukannya dengan luar biasa. Karena sudah dipasang alat-alat yang canggih di dalam tubuhnya. $6 million man. Saudara-saudara, kita tentu tidak bisa dibandingkan dengan manusia $6 juta itu. Karena kita adalah manusia biasa, manusia yang rentan, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita bisa letih, kita bisa lesu, kita bisa kehilangan tenaga. Ketika kita bekerja keras sepanjang hari, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, tentu kita bisa merasakan letih dan lesu. Dan untuk itu kita perlu mungkin sejenak beristirahat, melepaskan lelah, menambah kekuatan dengan makan ataupun minum. Saudara-saudara, kondisi banyaknya orang yang mengalami letih dan lesu ini membuka peluang pengusaha-pengusaha untuk membuka perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat untuk menyegarkan tubuh, misalnya dengan membuat tempat yang menyegarkan tubuh manusia, misalnya dengan spa, dengan pijit, dengan perawatan kebugaran, dan macam-macam. Di situ juga kemudian dijual obat-obat ataupun suplemen-suplemen vitamin yang dapat menguatkan kita ketika kita mengalami kelemahan dan keletihan. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah ketika kita sudah minum obat, minum vitamin, dan kemudian kita dipijit, mandi air panas dan sebagainya, apakah kita betul-betul bisa menghilangkan seluruh keletih lesuan kita? Mungkin tidak juga, saudara-saudara. Karena apa? Karena kelemahan kita, keletih lesuan kita itu seringkali bukan karena bukan karena bekerja berat, bukan karena kita habis mencangkul atau kita habis lari gitu. Tetapi kadang-kadang beban-beban pemikiran, masalah-masalah yang berat yang kita alami di dalam kehidupan kita, entah itu karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi yang retak dan sebagainya, membuat hidup kita bisa menjadi letih, menjadi lesu, capek rasanya, nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Uang yang mereka miliki tidak mampu membuat hidupnya menjadi gembira, menjadi segar, menjadi kuat lagi. Karena beban kehidupannya yang sangat berat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya pikir dibutuhkan langkah-langkah yang jauh lebih sekedar minum obat atau istirahat, tetapi juga membutuhkan hati yang tenang, hati yang gembira, hati yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi tenang dan menjadi kuat lagi dan tidak letih serta lesu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat cerita yang barusan kita baca, kisah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan menyembuhkan orang-orang lain, serta Tuhan Yesus mengajar di kota-kota lain. Kita melihat di sini adalah sebuah gerakan, sebuah aktivitas, sebuah mobilitas yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Tadi diceritakan setelah keluar dari rumah ibadah, tentu Yesus sudah mengajar, mungkin sudah diskusi, sehingga menarik banyak orang. Alkitab mencatat bahwa apa yang dikatakan atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu begitu menarik. Mereka takjub karena kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga ajarannya sangat menarik. Mungkin kata-katanya indah, mungkin bahasanya halus, mungkin cara menyampaikannya secara lembut. Ini berbeda dengan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang datang dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini seringkali membuat konflik juga dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua pada waktu itu. Karena Yesus banyak sekali pengikutnya dan mendengar pengajarannya. Nah, Tuhan Yesus diceritakan dia mengajar di rumah ibadah dan
itu adalah sebuah karyanya, misinya, yaitu dia datang untuk mewartakan Injil, mewartakan tentang kerajaan Allah. Dan pengajarannya itu begitu luar biasa. Dan ini yang membuat orang kemudian mengikuti dia, berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa sekalipun tadi habis mengajar di bait, bukan di bait Allah, mengajar di rumah ibadah atau sinagog, rumah ibadah orang Yahudi, kemudian diberitahukan kepadanya bahwa ibu mertua Petrus menderita sakit. Yesus kemudian datang ke rumah Simon Petrus, tidak tahu apakah rumahnya jauh dari rumah ibadah itu atau tidak, tapi yang jelas Yesus pergi ke situ. Dan kemudian mengangkat tangannya, memegang tangannya dan menyembuhkan demamnya. Dan ketika dia sembuh, mungkin terjadi kegemparan yang luar biasa karena hanya Yesus hanya pegang tangannya bisa sembuh. Tentu ini menarik banyak orang. Dan kemudian berbondong-bondonglah seluruh kota datang ke tempat itu, memenuhi halaman rumah Petrus. Mereka membawa orang-orang yang sakit, membawa orang-orang yang lemah, dan bahkan juga banyak orang-orang yang kerasukan setan. Yesus tanpa istirahat kemudian menyembuhkan banyak orang di situ dan mengusir roh-roh jahat. Tadi dikatakan mengusir banyak setan di situ. Jadi saya membayangkan ada kerumunan yang banyak. Tadi dikatakan seluruh kota, berarti begitu banyak orang datang. Tetapi Yesus dan murid-muridnya melayani mereka dengan baik. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Dan Alkitab tidak memberitakan bagaimana mereka misalnya murid-muridnya bilang sama Tuhan, Tuhan istirahat dulu deh, capek nih, lemah nih, kita makan dulu deh. Atau kata-kata seperti itu. Yang jelas tidak tercatat dan mereka terus melakukan pekerjaan itu. Saudara-saudara, di samping Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga menyatakan kasih-Nya. Justru dengan mengobati orang-orang atau menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan itu adalah tanda bahwa Yesus memang mengasihi orang. Ia mau datang kepada orang-orang di dalam kelemahan mereka. Tuhan Yesus tidak lelah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan perhatiannya kepada banyak orang, beratus-ratus mungkin, pokoknya banyak orang yang berkumpul di situ. Yesus selalu tergerak hatinya kepada orang yang menderita, dan ini kasih-Nya ini yang menjadi dorongan, menjadi dorongan semangat bagi dia untuk terus melakukan karya pelayanannya. Dan kita juga membaca tadi bagaimana Tuhan Yesus melenyapkan banyak setan ya. Yesus berkuasa tidak hanya melawan sakit penyakit, tetapi juga dapat menyembuhkan atau mengusir roh-roh jahat. Dalam bacaan bagaimana Yesus melarang roh-roh jahat itu untuk berbicara. Maksudnya adalah bahwa sekalipun setan-setan itu mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kita bisa membaca itu misalnya dalam pasal 1 ayat 24. Tetapi Yesus tahu bahwa roh-roh jahat ini tidak mengatakan yang sesungguhnya yang keluar dari hati mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, bukan sebuah pujian, bukan sebuah ungkapan kekaguman, tetapi sebenarnya mungkin sebuah hinaan ataupun sesuatu yang hanya kata-kata kosong saja. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak boleh diam, mereka tidak boleh berbicara, mereka harus diam. Setan-setan itu mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka hanya mengenal luarannya saja dan tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus luar dan dalamnya. Saudara-saudaraku, secara singkat saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus
mengasihi, selalu bergerak, selalu melakukan aktivitas kasihnya kepada banyak orang. Dan tidak berhenti di situ, di dalam ayat 35 sampai 39, Tuhan Yesus kemudian pergi juga mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat lain, ke kota lain. Di tempat lain sudah banyak lagi orang menunggu di sana untuk mendapat pertolongan Tuhan. Jadi tidak ada kata lelah, tidak ada capek. Tuhan melakukan karya penyelamatannya dan murid-muridnya juga mengikutinya dengan gembira. Apa sih rahasianya ya? Apa yang membuat Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus tetap semangat, tidak letih, tidak lesu untuk melakukan pelayanan itu? Beberapa hal mungkin bisa kita katakan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita membaca bagaimana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, kita masih ingat, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes dan ketika dibaptis keluar dari sungai, maka ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi artinya Allah Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Tentu bukan dalam pengertian anak secara biologis, tetapi merupakan pribadi yang sangat dekat, sangat dikasihi, bahkan menjadi satu dengan Allah Bapa sendiri. Sehingga ketika Yesus dikatakan oleh Allah Bapanya bahwa dia adalah anaknya, anak Allah, berarti dia juga memiliki kuasa seperti Bapanya. Jadi secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa kalau Yesus tidak letih, tidak lesu, dan bisa mengobati begitu banyak orang, menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh setan, karena Yesus adalah Allah. Ia punya segala kuasa. Matius 28 ayat 18 di sana dikatakan bahwa kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di dunia. Jadi Yesus memiliki kekuasaan sama dengan Allah. Oleh sebab itu dia memang tidak letih, tidak lesu. Dia mau mengasihi dan dia mau menyatakan perhatiannya kepada orang yang lemah. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan. Yesus sendiri adalah kekuatan itu sendiri. Yesus itu adalah pribadi yang memberikan kekuasaan, kekuatan, kebugaran kepada orang yang letih dan lesu. Ingat firman Tuhan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memberikan kelegaan karena dia adalah anak Allah. Dia punya segala kuasa dan ia tidak letih dan tidak lesu. Ia selalu memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengasihi kita dan menolong kita. Yang kedua, dalam bacaan kita, saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa pada pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa kepada Bapanya. Tidak diceritakan apa yang dikatakan Yesus dalam doanya. Tetapi yang jelas adalah bahwa dalam doa itu Yesus menghayati kesatuannya, kebersamaannya dengan Bapanya. Dan di situ ia mendapatkan kekuatan, ia mendapatkan semangat, mendapatkan spirit untuk terus melanjutkan tugasnya di dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia. Sekalipun itu berat, sekalipun akan mengalami penderitaan, tetapi semuanya dilakukan dengan kekuatan yang dari Bapanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, doa menjadi sebuah momen di mana seseorang mendapatkan kekuatan yang dari atas, kekuatan yang dari Allah. Bukan kekuatan yang dari dunia ini. Karena melalui doa, justru kita mendapatkan spirit, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas panggilan kita.
Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian pertanyaannya tentang murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus juga sepertinya juga tidak lelah untuk pergi menjalankan tugas menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Para murid ini memiliki semangat dan memiliki kekuatan. Saya minta perhatian pada ajakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditemui oleh murid-muridnya dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sudah dicari banyak orang, Tuhan sudah ditunggu di tempat lain. Maka kemudian Tuhan Yesus mengatakan di ayat 38, marilah kita pergi, 38-nya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Jadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat lain. Ada dua hal yang saya catat dari ajakan Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan Yesus menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama dengan muridnya. Berjalan bersama-sama dengan muridnya untuk menjalankan tugas yang tidak mudah. Saudara-saudara, kalau saudara diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu oleh orang yang lebih tinggi, yang kita hormati, yang kita kepadanya patuh dan taat, pasti saudara akan melakukannya dengan semangat, dengan gembira, tidak menunda-nunda. Katakanlah kalau misalnya saudara diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas Pak Presiden misalnya gitu. Kalau saudara memiliki kemampuan, pasti dilakukannya dengan sukacita. Ini kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah yang menyemangati murid-murid Tuhan Yesus. Karena Yesus berjalan bersama dengan mereka. Artinya sesulit apapun perjalanan mereka, kalau Yesus bersama dengan mereka tentu dia akan mendapatkan kekuatan. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan marilah kita pergi ke tempat lain, artinya apa? Artinya adalah bahwa para murid-murid itu diberi kepercayaan untuk menjadi teman sekerja dari Tuhan. Yesus dalam menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini berkenan melibatkan orang-orang, melibatkan murid-muridnya untuk bekerja bersama dengan Tuhan Yesus. Ini sekali lagi menjadi sebuah semangat bagi para murid. Ia diberi kepercayaan, aku berharga di mata Tuhan. Dan aku diberi kesempatan untuk menemani Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa dan menggembirakan. Menurut saya ini yang menjadi semangat para murid sehingga tidak diceritakan di sini para murid mengeluh karena letih ataupun karena lesu. Karena apa? Karena dia disertai oleh Tuhan, dan yang kedua mereka dipercaya menjadi kawan sekerja Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, secara ringkas dan cepat saya mencoba memahami bacaan kita pada pagi hari ini. Dari bacaan itu mungkin ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dan menjadi menjadi berkat bagi kehidupan kita. Yang pertama, bacaan ini mengingatkan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkenan mencari kita yang lemah. Tuhan berkenan menolong kita yang lemah. Tuhan berkenan mengusir roh-roh jahat dari kehidupan kita yang menguasai kita. Dan hidup kita menjadi letih dan lesu. Tetapi karena Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, menyembuhkan sakit penyakit, maka tentu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak kali pasti Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dan pemeliharaannya di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mungkin saudara dibebaskan dari sakit, mungkin saudara dilepaskan dari kesulitan-kesulitan. Mungkin saudara dihadapkan kepada situasi yang pelik,
Tetapi dalam situasi semacam itu Tuhan mau datang, Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau menghibur, Tuhan terus mencari saudara tanpa lelah dan menguatkan saudara. Seperti Yesus menyembuhkan banyak orang dan juga mengusir setan-setan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus mencari kita dan bahkan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kisah ini juga menceritakan tentang Yesus yang berkuasa atas setan-setan. Bukan hanya pada sakit penyakit. Saya katakan kuasa setan itu lebih mengerikan, lebih kuat dibandingkan sakit penyakit. Surat 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8, di sana digambarkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum mencari mangsa dan terus dia berkeliling, gak ada lelahnya. Iblis itu seperti singa yang berkeliling, mengaum, mencari orang untuk ditelannya. Saudara-saudara, kalau dipersonifikasikan iblis itu dengan singa, artinya bahwa ia memiliki kekuatan, ia memiliki keganasan, kebuasan untuk menghancurkan manusia, untuk ditelannya. Dan sudah banyak saudara-saudara, di dalam kehidupan kita begitu banyak orang dikuasai oleh roh-roh kegelapan sehingga hidupnya mengabaikan aturan, mengabaikan etika, mengabaikan hal-hal yang disepakati sebagai norma-norma hukum, dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Dan Yesus siap menghancurkan roh-roh kegelapan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sekali lagi ini juga menjadi dorongan kepada kita, sekalipun sekarang ini kita menghadapi masalah-masalah yang menghimpit kita, yang membuat kita letih dan lesu, bukan karena kurang makan, bukan karena kita terlalu capek bekerja, tetapi mungkin karena problem-problem yang berat yang kita alami, sehingga firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Allah sanggup mengatasi beban-beban kehidupan kita. Seperti ia mengusir juga setan-setan. Dia sanggup mengusir kegelapan dari hidup kita sehingga kita memiliki semangat, kita memiliki harapan, kita memiliki kegembiraan, kita memiliki sebuah kerinduan untuk terus bekerja. Karena Allah sanggup mengatasi persoalan-persoalan kita. Yang terakhir, saya ingin mencatat bagaimana reaksi ibu mertua Petrus ketika dia disembuhkan. Alkitab mencatat di ayat 31, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ibu mertua Petrus setelah disembuhkan, ia tidak kemudian berdiam diri atau pergi senang-senang karena sudah sembuh, tetapi ia pergi melayani mereka. Siapa mereka itu? Tentu melayani Yesus dan murid-murid yang sudah menolongnya. Mungkin menyediakan makanan, mungkin menyediakan minuman, ataupun mungkin juga bercerita tentang sukacitanya setelah disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara, ini adalah sebuah respons positif terhadap berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah dialami. Dalam hal ini oleh ibu mertua Petrus. Bagaimana respons kita setelah kita ditolong oleh Tuhan, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari roh-roh kegelapan yang menguasai kita? Saudara-saudaraku, ada sebuah program baru yang dilakukan oleh GKJ Ebenezer. Kami membuat sebuah WA group, WhatsApp group yang judulnya support group. Support group untuk orang-orang yang pertama sedang dikuasai oleh COVID-19. Entah isolasi mandiri, entah dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat pemulihan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sudah sembuh, sudah mengatasi COVID-19. Lalu kemudian anggotanya juga ada dokter-dokter,
ada bidan, ada para medis, kemudian juga tentu ada pendeta dan juga saudara-saudara yang bergerak di bidang psikologi. Nah, melalui grup ini kita saling menguatkan. Orang yang sudah disembuhkan bisa bisa bercerita bagaimana pengalamannya ketika dia dirawat di rumah sakit. Obat apa yang diminum, apa kegiatan-kegiatan dilakukan selama isolasi mandiri. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa memberi semangat kepada orang yang sedang dirawat. Memberi kekuatan kepada orang-orang yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ditambah lagi pengetahuan-pengetahuan medis dari para dokter. Saya sebagai seorang pendeta juga ikut dalam grup itu memberi semangat juga melalui firman Tuhan yang saya bagikan. Jadi ini adalah sebuah support terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara pasti juga sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam banyak hal. Bagaimana saudara membagikannya? Bagaimana saudara menjadikan berkat Tuhan itu juga berarti bagi orang lain. Melalui pelayanan kita, melalui pendampingan kita, dan melalui sapaan kita, dan melalui apapun yang bisa kita lakukan. Saudara-saudaraku, pandemi masih merajalela, banyak hal yang harus kita lakukan karena di luar sana ada banyak orang yang sekarang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberi semangat, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi dorongan kepada kita untuk tetap semangat, tidak letih dan lesu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah letih dan lesu juga mencari saudara, mencari kita, ingin memulihkan, menyembuhkan apapun keadaan kita. Tuhan mau mendatangi kita, menolong kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Tetap semangat, tetap gembira, dan mari kita jalani kehidupan ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.